Ya, masuklah. Silakan duduk. Gimana? Sudah dibuat hard copy-nya? Oke, sini, berikan pada saya. Biar saya baca dulu ya. Ini kenapa formatnya begini? Kamu nggak baca panduan penulisan skripsi ya? Padahal setiap tahun masih sama dan kamu bukan angkatan pertama juga di jurusan ini, di prodi ini. Pasti punya senior yang bisa kamu tanyakan. Atau kamu bisa menanyakan kepada dosen pembimbing, yaitu saya. Dan kamu tidak melakukan itu. Dan sekarang kamu jadi buang-buang uang. Dan itu salah siapa? Ya salah kamu. Jadi diperbaiki lagi semua marginnya. Kiri, kanan, atas, bawah. Fontnya juga ada yang salah. Di bagian bab, subbabnya harus di bold juga. Dan itu tidak justified. Apa maumu? Saya kira kamu memperbaiki ini juga sekalian dibaca panduannya. Ini bukan makalah anak SMP. Kalau anak SMP saya masih mewajarkan dan saya terima. Tapi butuh waktu sekitar 6 tahun untuk mencapai itu dari usia SMP. Dan sekarang apa yang kamu lakukan itu salah semua. Jadi jangan ngomel lagi di media sosial kalau kamu mendapatkan dosen pembimbing yang buruk. Ya, itu karena ulah dan kebodohanmu sendiri. Ya. Oh, jadi kamu mau mencoba untuk melakukan penawaran kepada saya soal yang saya bilang kemarin ya. Mungkin saya ada kejutan untuk kamu. Bisa saja sebenarnya, tapi ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan orang yang putus asa seperti kamu pasti akan melakukan banyak hal, akan melakukan apapun untuk bisa lulus. Mungkin ngeprint draft skripsi kamu masih jauh lebih murah daripada harga yang harus kamu keluarkan untuk bisa lulus secara dalam tanda kutip instan kepada saya. Dan kamu tidak mempermasalahkan itu. Baik. Kalau memang tidak mempermasalahkan itu, saya juga tidak masalah. Cuman mungkin akan ribet di bagian akademik nanti, dimana mereka harus ngeprint semua transkrip nilai kamu, mencocokkan juga, meminta tanda tangan dari kaprodi, dekan, rektor, lalu cap basah. Itu ada step-stepnya loh untuk pindah kuliah dari sini. Loh, bukannya kamu mau melakukan itu supaya tidak bertemu dengan saya lagi?
Kirain kamu mau pindah kuliah. Walaupun sebenarnya saya tidak yakin ya kalau ada nggak ya kampus yang mau menerima anak bodoh dan gagal seperti kamu. Ya mungkin kalau diakreditasi B atau C mereka mau ya, cuman saya juga punya koneksi dan saya bisa menggunakan koneksi saya untuk agar mereka tidak mau menerima salah satu produk gagal dari kampus ini. Ya jadi begitu. Kalau memang misalnya kamu mau pindah ya silakan. Kemungkinan besar akan mengulang lagi dari semester awal karena untuk alih kredit mereka membutuhkan tanda tangan dari beberapa dosen lah ya. Kita anggaplah dari kaprodi, dari dekan, rektor. Dan sepertinya dengan polosnya wanita secantik kamu tidak tahu kalau orang yang membimbing dia adalah kaprodinya sendiri. Jadi untuk tanda tangan saja sepertinya saya tidak akan mau memberikannya kepadamu. Jadi kita anggap saja perjalanan kuliahmu selama 3,5 tahun ini adalah ajang untuk mencari jati diri yang sebenarnya bukan di situ. Jadi saya harap kamu bisa menentukan pilihan yang lain lah. Asal jangan jurusan ini karena tidak cocok. Kepalamu atau otakmu tidak diasah dengan baik sehingga kamu harus, ya saran saya sih cari jurusan yang lebih bisa digunakan dengan otak sekecil itu. Karena kalau gak punya otak ya udang namanya, tapi kan kamu manusia ya. Walaupun saya sebenarnya tidak sampai hati untuk membuat anak gadis orang menangis seperti ini, tapi bagi saya jujur adalah hal yang utama, meski itu menyakitkan sekalipun. Jadi kalau mau menangis silahkan, saya akan tunggu dan coba dihilangkan pikiran-pikiran kalau ya mungkin kalau bisa aku kasih memekku kepada dosen ini dia bakal memberikan aku kemudahan. Tapi rasanya tidak pantas gitu. Kamu masih bisa memberikan yang terbaik, cuman menurut saya kamu bisa melakukan itu ke orang lain, ke dosen lain dan bukan saya. Dan kalau misalnya kamu mau mengulang, ya ngulang skripsi lah, kita ambil sederhananya aja ya. Ya dosen pembimbing kamu ya saya lagi. Karena saya sudah menandai kamu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi gini aja. Coba kamu renungkan apa yang udah kamu jalani selama 3 tahun ini. Karena bukan sekali 2 kali saya melihat kamu tampak have fun dengan duniamu, mencoba-coba buat ya tampil keren di depan teman-teman kamu dan menganggap kalau kuliah itu adalah hal yang sepele. Jadi enjoy aja bro gitu. Biasanya kamu bilang kayak gitu. Dan kadang saya mendengarnya juga. Karena kamu terlalu mengindahkan idealisme tentang masa kuliah di kampus ini. Yang sebenarnya
sedang melakukan rebranding agar orang tidak berpikir bahwa kuliah di sini bayar aja selesai. Kita sebagai akademisi tidak mau melakukan itu, dan akan ada masalah ke depannya jika kami terus melakukan itu. Jadi daripada kami menerima atau membimbing mahasiswa yang punya pikiran seperti itu, ya memanfaatkan duit orang tuanya yang mungkin juga mendapatkan uang yang banyak tuh dari cara yang kotor juga, ya nggak bisa kayak gitu nak. Dan saya juga tahu track recordmu seperti apa. Dan saya juga tidak sudi kalau mau memakai memek busukmu itu. Karena saya tahu kamu sudah digilir oleh banyak orang di suatu pesta. Yang kebetulan juga ada saya di sana. Saya memfasilitasi pesta itu untuk menjaring mahasiswi-mahasiswi murahan seperti kamu, yang rela digilir hanya dengan menggunakan seteguk alkohol, ingin menyuarakan kebebasannya kepada dunia karena sudah lepas dari kekangan orang tua. Sampai akhirnya kamu bertemu dengan saya, orang yang sudah tahu tentangmu sejak awal. Jadi untuk saat ini coba dipikirkan lagi, karena menurut saya kamu sebagai perempuan tidak bisa asal ngangkang untuk menyelesaikan masalah. Semua selangkangan perempuan di dunia ini sama. Jadi untuk itu coba dipikirkan dengan bijak. Kamu salah memilih lawan. Kamu salah memprediksinya. Mungkin bagi sebagian orang mereka semua mengatakan bahwa Pak Vertigo adalah orang yang baik dan santai, tapi tidak dengan pelacur seperti kamu. Dan rasanya mendapatkan gaji dari duit orang tuamu saja saya tidak sudi. Mengingat perilaku anaknya yang bertingkah seperti pelacur yang menjijikkan ini bikin saya mual juga. Jadi yang bisa saya berikan ada dua opsi. Yang pertama, urus kepindahanmu, tapi saya tidak menjamin kamu bisa kuliah di luar sana. Lalu balik ke kampung, menikah dengan laki-laki pilihan orang tuamu. Nah, disitulah selangkanganmu akan berguna. Atau kamu kerjakan semua revisi yang saya bilang tadi dalam waktu 30 menit. Ya. Silakan keluar, kerjakan, dan temui saya lagi nanti.